kami dari kelompok 4 ilmu lingkungan akan melaksanakan proyek ilmu lingkungan untuk mewawancarai masyarakat yang ada di Bahowo. Proyek itu tentang ekosistem mangrove maupun pemanfaatan ekosistem mangrove. Perkenalkan, nama saya Stephen Lengkong, NIM 18101102027. Perkenalkan, nama saya Deborah Penulewen dengan NIM 1810110225. Perkenalkan, nama saya Angel Andris dengan NIM 181011020011. Ekosistem mangrove membentuk habitat yang ideal untuk berbagai spesies satwa dan biota perairan untuk sebagian besar atau seluruh siklus hidup mereka. Karena itu, mangrove dapat berfungsi sebagai tempat pengasuhan yang penting untuk kepiting, udang, dan berbagai jenis ikan, dan untuk mendukung keberadaan populasi ikan lepas pantai dan perikanan. Bukti hubungan antara habitat mangrove dan perikanan lepas pantai masih langka, namun sangat diperlukan untuk tujuan pengelolaan dan konservasi. Hasil-hasil studi di beberapa daerah pantai menunjukkan bahwa keberadaan hutan mangrove sangat manfaat pada masyarakat pesisir berupa barang yang didapat melalui peningkatan hasil tangkapan dan perolehan kayu bakau yang mempunyai nilai ekspor tinggi. Selain itu, kawasan tersebut menyediakan jasa lingkungan yang sangat luar biasa, yaitu perlindungan pantai dari badai dan erosi, serta pendapatan langsung bagi masyarakat manusia melalui kegiatan wisata. Manfaatan mangrove oleh masyarakat juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem mangrove, seperti sampah yang tersebar di dalam ekosistem. Sampah laut dapat terdistribusi ke ekosistem mangrove sehingga terakumulasi di sedimen dan akar mangrove. Pencemaran sampah dapat mempengaruhi kualitas dan fungsi ekosistem mangrove, memberikan dampak secara fisika seperti menutup permukaan sedimen dan mencegah pertumbuhan benih mangrove. Pencemaran sampah berkontribusi terhadap kualitas air dan sedimen yang buruk. Sampah laut berasal dari dua sumber, yaitu yang pertama sampah yang dibuang dari aktivitas penangkapan dan yang kedua sampah dari darat melalui aliran sungai. Sampah yang berasal dari darat terdiri atas tiga sumber, yaitu yang utama industri, yang kedua pengelolaan sampah masyarakat yang tidak teratur, dan yang ketiga kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang terperangkap dalam sedimen mangrove menjadi semakin sulit terfragmentasi karena rendahnya suhu dan radiasi ultraviolet. Suhu air dalam ekosistem mangrove cenderung lebih rendah dibandingkan dengan suhu air laut. Sampah yang ada pada ekosistem mangrove dapat memberikan dampak seperti terperangkapnya biota, memberikan dampak melalui rantai makanan, berdampak terhadap habitat dan kehidupan dasar laut, serta memberikan dampak secara ekonomi. Sekarang kami sudah sampai di rumah narasumber dan siap untuk mewawancarai narasumber di dalam rumahnya. Kami kelompok 4 sudah berada di lokasi Bahowo dan sudah menemukan narasumber di rumahnya. Dan pada saat ini kami sudah bersiap untuk mewawancarai narasumber tersebut. Jadi sebelumnya selamat sore dulu Tante. Maaf mengganggu sebelumnya. Tolong perkenalan dulu. Kita sendiri pribadi Angel. Di sini ada Deborah. Stephen. Tolong bertujuan datang ke Tante meminta Tante waktu untuk mewawancara mengenai ekosistem mangrove. Apa Tante bersedia? Boleh. Sebenarnya tolong boleh tanya dulu nama dari Tante sendiri. Nama Ibu Nova. Ibu Nova. Profesi sebagai kepala lingkungan di lingkungan 4. Oh iya. Jadi Ibu sendiri apa manfaat dari mangrove yang ada di tempat ini? Pertama, mangrove itu mencegah terjadinya abrasi pantai, memberikan oksigen baru bagi masyarakat yang ada di pesisir. Terus
sebagai tempat bertelurnya biota laut, dan juga dengan adanya mangrove daerah pesisir pantai bisa terjaga dari ancaman ombak. Bila itu ada ombak besar, maka di rumah-rumah yang ada di pesisir terlindung. Dan yang paling utama, mangrove juga boleh dijadikan salah satu objek wisata. Terus pertanyaannya, Kalau dari ibu sendiri ada manfaat langsung dari ibu yang didapat, kayak dapat nilai ekonomi dari Nilai mangrove ini? ekonomi dari kami yang tinggal di daerah pesisir itu khususnya bagi nelayan, ikan masih mudah untuk didapat, mungkin karena daerah perlindungan ikan itu di daerah mangrove. Itu yang pertama. Yang kedua, udara yang ada di daerah pesisir masih terasa sejuk karena dengan lebatnya hutan mangrove yang ada. Dan juga yang paling utama, untuk kami yang tinggal di daerah pesisir merasa aman, terlindungi apabila memang ada bencana air laut naik. Ya. menurut Tante sendiri bagaimana cara menjaga habitat dari mangrove? Kalau untuk menjaga habitat mangrove yang ada di kelompok sini, sudah ada kesadaran dari masyarakat, sehingga sudah ada terbentuk satu kelompok mangrove yang namanya Tunas Baru Bahowo. Mereka menjaga kelestarian mangrove dengan melaksanakan pembibitan, pembuatan pembibitan, penyiraman, bahkan perawatan yang ada di daerah mangrove. Salah satunya bila ada sela-sela atau lahan-lahan yang kosong yang mangrove-nya sudah tua konsumati, itu disulam, diganti dengan mangrove yang baru. Dan dengan adanya kelompok juga itu tersebut sudah merasakan ada pendapatan dari hasil penjualan mangrove. Itu anggota kelompok yang ada di dalamnya. Kalau misalnya biasa di sini Tante, ada enggak yang oknum-oknum begitu atau orang-orang pengunjung yang lain kali batangan gatal begitu merusak mangrove? Kalau di sini untuk masyarakat yang ada, kalau dulunya pada mungkin 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu mungkin masih ada yang memang tapi cuma ambil untuk yang kering-kering, kebangdang yang kering-kering, karena mereka pakai untuk kayu bakar. Tetapi untuk sekarang tingkat kesadaran masyarakat setinggi tentang mangrove. Mereka rasa itu manfaat dari mangrove itu, khususnya yang paling utama itu tentang perlindungan untuk mereka yang tinggal di daerah pesisir pantai, karena mereka merasakan waktu baru-baru ada kenaikan ombak laut itu, mereka terasa aman karena terlindung oleh mangrove, sehingga kesadaran dari tingkat masyarakat yang ada di sini sangat-sangat sadar dan mereka sudah tahu betapa pentingnya mangrove, sehingga tidak ada lagi penembangan secara liar ataupun dengan sengaja potong-potong. Di sini tidak ada, malahan mereka ikut sama-sama melestarikan mangrove. Kalaupun ada pohon mangrove yang mereka temukan orang-orang potong, mungkin bukan mereka yang potong, dan mereka menemui di lapangan, dorang segera melapor ke kelompok yang ada. Dorang pikir kelompok itu mungkin bekerja di situ, jadi dan dia lapor yang ngunit mangrove sana dorang sepotong, ada orang potong. Jadi tingkat kesadaran dari masyarakat setinggi. Mulai dari, kalau kita mulia mulai dari terjadinya bencana di Aceh, itu tsunami 2014 kali nggak salah kan? 4 atau 2004. Ya. Pokoknya di sekitaran mulai kejadian itu kan di Aceh itu pemerintah turun sosialisasi ke masyarakat, terus ada kesadaran masyarakat sampai sekarang. Kalau menurut ibu sendiri masih ada nggak yang kurang dari Mangrove Park Bahowo ini? Yang kurang dari segi objek wisata ataupun seperti tadi dari kalau dari saya sendiri memang masih kalau untuk mangrove ada yang kurang, tapi pemanfaatannya masih
perlu ada perhatian dari pemerintah. Kalau boleh mangrove yang ada dimanfaatkan sebagai objek wisata. Boleh dibangun. Memang ada perencanaan sebelumnya dari pemerintah yang ada untuk membuat trek di antara mangrove itu sekaligus dengan gazebo kecil. Tapi sampai sekarang belum terlaksana, dan itu juga memang merupakan keinginan dari masyarakat supaya di samping mangrove ini sebagai pelindung untuk masyarakat yang ada di daerah pesisir, boleh juga dimanfaatkan menjadi pemasukan untuk pemerintah yang ada mengelola. Karena buktinya baru jembatan yang dibangun ini, sebenarnya jembatan ini dibangun bukan untuk sebagai tempat pariwisata, tetapi itu dibangun untuk membantu masyarakat yang ada di sini, sekalian masyarakat yang ada di pulau-pulau. Kalau kuat mereka mendarat di sini, sehingga di sini kan kalau daerah pantai yang ada di sini, kalau air kering itu kering, jadi kalau memang dari pulau membawa orang sakit setengah mati mau berjalan kaki dari laut. Jadi dibangun aset itu untuk membantu masyarakat yang ada di sini dan juga di bagian pulau-pulau untuk mendarat kemari. Tapi karena adanya brand yang dibuat oleh Manengkel yang bekerja sama dengan kelompok mangrove itu, dibuat brand Mangrove Park Bahowo, sehingga terjadilah tempat perkunjungan masyarakat dari luar, dianggap memang itu tempat memang dijadikan langsung tempat pariwisata dengan adanya brand itu. Langsung dipikir oh ini tempat pariwisata. Dan memang DP posisi juga memang bagus dan. Jadi memang pariwisata itu memang orang luar dan yang bilang sendiri, bukan masyarakat sini bilang oh ini tempat wisata yang terang bangun. Enggak. Tapi itu memang dikatakan oleh orang luar, pengunjung. Kalau mau lihat pengunjung banyak sih, kalau pengunjung juga datang. Tahun itu banyak. Mulai dari COVID, semenurut kan tutup. Sekarang waktu COVID yang 2020 ditutup, nanti mulai ulang itu November. Ya, bulan November so ada yang satu-satu tapi masih mengikuti protokol pemerintah sampai sekarang. Ada lagi? Kalau dari orang sih, dari kita punya manfaat tersendiri dari mangrove ini. Kami mahasiswa biologi biasanya dapat tugas dari dosen itu disuruh praktikum, cari keanekaragaman mangrove, lamun. Nah, sering sekali datang kemarin. Banyak ya perikanan, yang jurusan-jurusan dia penelitian lagi di sini. Melaksanakan penelitian. Kalau orang kak mangrove di sini DP ada 7. Tapi yang cuma ada backing pembibitan cuma Rhizophora apiculata itu, Cereus tagal, Bruguera dan Rhizophora macronata. Cuma 4 itu. Kalau itu Soniratia itu memang belum, karena langka, membutuhkan perhatian sekali kalau Soniratia. Iya, mau bikin pembibitan. Jadi mesti sangat membutuhkan perhatian, karena dia mau jaga DP bibit itu dan dia sampai bisa makan. Kalau yang lain itu bagus cepat dan juga pembibitan biasa tante yang dari pemerintah sendiri kasih atau dari kelompok mangrove yang sadar kelompok itu yang cari sendiri, beli polybag sendiri, bangun sendiri, kesadaran sendiri. Pemerintah hanya menyadarkan. Pemerintah menyadarkan bahwa mana mangrove itu penting, sehingga orang sadar. Tapi ada manfaatnya. Memang DP guna menambah daripada ibu-ibu cuma duduk. Rupat baru-baru dari pemerintah memang kasih kerjasama kalau ada kegiatan dari pemerintah untuk pembelian bibit, ambil dari kelompok itu jadi ada pemasukan for masyarakat lagi, for anggota kelompok itu. Rupat baru-baru dari dinas itu yang kerjasama dengan balai. Orang kalau memang ada kegiatan untuk penanaman, orang bertelepon Bu, orang mau ambil bibit. Jadi ada pemasukan untuk
ibu-ibu yang ada. Jadi sampai sekarang dalam melakukan pembibitan terus, no? Jadi mungkin itu ibu yang menanyakan. Jadi terus di sini kami bertiga berterima kasih karena dari apa yang ibu sampaikan, terus menjadi lebih tahu apa ada manfaat, orang menjadi lebih tahu ada berapa jenis mangrove yang ada di sini. Sebelumnya orang yang tahu, orang jadi tahu karena ibu sampaikan kata orang. Jadi orang berterima kasih banyak ibu bisa bantu orang petugas meluangkan waktu. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Selamat sore. Hasil identifikasi ekowisata mangrove Park Bahowo memiliki beberapa kekuatan, yaitu yang pertama kualitas keindahan alam, yang kedua penataan vegetasi, yang ketiga kesesuaian ekologi. Sebenarnya dapat ditambahkan dengan penataan fasilitas, namun nilai skor yang didapatkan pada penelitian itu hanya masuk pada kuesioner cukup baik. Untuk itu, dalam pengembangannya perlu ada realisasi strategi agresif. Realisasi strategi agresif yang dapat ditempuh adalah dengan mengimplementasikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan memanfaatkan dukungan modal dari pemerintah kota dan dinas-dinas terkait untuk membangun sarana dan prasarana wisata dengan cara sebagai berikut, yaitu dengan mengajukan proposal kerjasama kepada pemerintah kota maupun dinas-dinas terkait untuk membangun sarana dan prasarana ekowisata Mangrove Park Bahowo, Sulawesi Utara. Yang kedua, mengadakan tender terbuka pada para kontraktor untuk pembangunan ekowisata Mangrove Park Bahowo. Yang ketiga, mengelola bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah secara transparan. Strategi berikutnya yaitu melakukan promosi melalui media cetak maupun media elektronik untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat Bahowo maupun masyarakat di Sulawesi Utara dengan cara sebagai berikut, yaitu dengan mempromosikan ekowisata Mangrove Park Bahowo melalui penyebaran brosur, pamflet, dan pemasangan spanduk-spanduk. Yang kedua yaitu dengan mempromosikan Mangrove Park Bahowo melalui media sosial dan media massa. Dari hasil pembelajaran dan juga hasil wawancara langsung kepada narasumber, dapat disimpulkan bahwa mangrove yang merupakan suatu ekosistem memiliki banyak manfaat, baik itu yang dapat dirasakan langsung maupun tidak langsung pada manusia dan makhluk hidup lainnya. Mangrove Park Bahowo merupakan salah satu tempat di Sulawesi Utara yang masyarakat sekitarnya sudah sadar mengenai manfaat mangrove bagi lingkungan tempat tinggal mereka. Namun, berdasarkan wawancara dengan narasumber, warga Bahowo masih perlu perhatian pemerintah dalam hal memanfaatkan mangrove sebagai tempat wisata dan pembudidayaan mangrove.